Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi baru-baru ini mengusulkan ide full day school untuk pendidikan dasar SD dan SMP di Indonesia, baik sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, sistem ini bakal membuat anak pulang sore hari bersamaan dengan orang tuanya pulang kerja. Dengan begitu, orang tua bisa mengawasi anaknya dengan tepat waktu. Mendikbud juga berharap dengan adanya full day school, secara perlahan bisa membangun karakter anak agar tidak liar di luar sekolah saat orang tua bekerja. Begitu ide full day school ini keluar, pro dan kontra menyeruak di masyarakat. Meski wacana ini masih dalam pengkajian mendalam, termasuk wilayah mana yang pantas diterapkan untuk sistem ini, reaksi keras banyak berdatangan dari orang tua murid, guru, dan pelajar. Banyak orang tua berpendapat anak akan kelelahan dan stres jika dipaksa sekolah seharian penuh. Menariknya, sudah ada petisi yang berisi tanda tangan penolakan diterapkannya sistem ini di Indonesia. Tetapi ada juga yang setuju dengan rencana kebijakan ini dan menganggap full day school bisa dilakukan. Dan tahukah Anda, Indonesia bukanlah negara pertama karena beberapa negara sudah menerapkan sistem ini. Di negara manakah saja? Hanya sebagai informasi, berikut daftar ke-7 negara yang menerapkan full day school versi on the spot. Murid SD di negara tetangga kita Singapura mulai bersekolah pada pukul 7.30 hingga pukul 13. Sedangkan untuk murid SMP dan SMA, meski jam masuknya sama, mereka baru pulang sekolah pukul 14 atau pukul 16 jika ada kegiatan ekstrakurikuler. Negara ini terbilang kompetitif untuk sistem pendidikan warganya. Dari hasil tes PISA, yaitu literasi membaca dan matematika yang diberikan kepada siswa berusia 15 tahun, Singapura menduduki ranking pertama di dunia, mengalahkan negara-negara maju lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler menjadi wajib di tingkat sekolah dasar dan menengah, di mana semua murid harus berpartisipasi setidaknya dalam satu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini berupa seni pertunjukan, olahraga, dan permainan. Jumlahnya berbeda di setiap sekolah, dan siswa dapat memilih untuk mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler. Partisipasi dalam ekstrakurikuler dinilai bersama-sama dengan prestasi non-akademik lainnya dalam sistem penilaian yang dikenal sebagai LIPS. Siswa mungkin akan mendapatkan maksimum 2 poin bonus untuk masuk ke perguruan tinggi bergantung pada nilai ekstrakurikulernya. Korea Selatan menerapkan jam berangkat sekolah mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang untuk sekolah dasar. Sedangkan untuk SMP, jam masuk pukul 8 pagi, pulang pukul 16.30. Bagaimana dengan SMA? Siswa SMA bisa pulang sampai jam 9 malam. Pemerintah berharap dengan sistem ini, siswa mampu masuk ke perguruan tinggi yang baik setelah melewati kompetisi yang tinggi. Tak hanya di sekolah, banyak siswa juga akan menghadiri program pembelajaran lain di luar jam sekolah. Salah satu yang wajib dipelajari adalah bahasa Inggris. Beberapa tahun terakhir, program penguatan bahasa Inggris diterapkan. Ini artinya ada jam ekstra bagi para siswa di sekolah untuk mempelajari bahasa Inggris. Rata-rata remaja Korea tidak pulang ke rumah sampai malam. Makan siang hingga makan malam pun disajikan di sekolah. Bahkan di hari Sabtu, mereka juga masih harus sekolah dengan jam pelajaran penuh. Metode pembelajaran dengan waktu gila-gilaan seperti ini sudah mulai menuai kritik dari para pengamat pendidikan di Korea sendiri. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Jam belajar yang panjang diterapkan untuk 3 tingkatan sekolah di Cina. Pada umumnya sekolah dimulai pukul 7.30 pagi hingga 5 sore. Bahkan untuk murid SMA, ada pula yang waktu belajarnya hingga pukul 10 malam. Para murid sudah sangat terekspos teknologi sejak dini. Sejak SD, mereka sudah terbiasa menggunakan perangkat komputer. Salah satu faktor yang menyebabkan sistem pendidikan di Cina yang sangat ketat adalah jumlah sumber daya manusia yang banyak. Hal ini menyebabkan persaingan hidup menjadi tinggi, termasuk dalam urusan mencari pekerjaan dan mendapatkan sekolah yang bagus. Sedangkan masa sekolah menengah adalah masa yang paling membuat stres. Hal ini karena mereka harus menghadapi gaokao atau ujian masuk perguruan tinggi. Biasanya mereka akan mempersiapkan diri sejak awal SMA dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Jepang
telah menerapkan sistem full day school sejak dulu sampai sekarang, di mana anak sekolah baru akan pulang sore hari. Untuk tingkat SD, rata-rata siswanya masuk pukul 8.30 pagi dan baru pulang sekitar pukul 3 sore. Tingkat SMP pulang sekitar pukul 15.30, sedangkan SMA baru akan pulang pukul 7 malam. Untuk SD dan SMP, mereka juga masih harus bersekolah di hari Sabtu setiap minggunya. Di sekolah, selain menerima pelajaran, mereka juga mendapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga. Selama sekolah, siswa juga memiliki waktu makan bersama. Sekolah di Jepang menyajikan makanan untuk muridnya. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serat jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lain. Untuk protein, disediakan protein nabati, daging putih, dan ikan. Makanan ringan tetap ada, tapi dipilih yang sehat seperti kukusan atau rebusan. Para siswa di sekolah menengah menghabiskan sekitar 235 menit setiap minggunya untuk belajar matematika. Setelah selesai sekolah, anak-anak wajib mengerjakan tugas rumah lainnya untuk mengisi waktu mereka. Di Inggris, jam belajar di sekolah pada umumnya adalah untuk anak SD, sekolah jam 9 pagi sampai 3 sore. Untuk sekolah usia 9 sampai 13 tahun, belajar mulai 8.30 pagi sampai pukul 15.30. Sedangkan usia 13 sampai 16 akan belajar sampai jam 3 lebih 15 menit. Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di Inggris lebih menekankan pada praktek daripada teori, hingga mereka lebih banyak melakukan kegiatan daripada pengajaran di kelas. Sekolah dasar di Inggris diperuntukkan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun dan berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun. Dalam sistem pendidikan di Inggris, tidak ada sistem ujian untuk naik ke kelas selanjutnya. Ujian kemampuan dasar dilakukan hanya 1 kali ketika siswa berumur 7 tahun. Selain mata pelajaran pokok seperti matematika, IPA, dan IPS, diajarkan pula berbagai pelatihan. Pelatihan berupa pelatihan musik, seni, dan kerajinan tangan, serta pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani. Meski waktu belajar cukup panjang, para siswa tidak mendapat tekanan selama bersekolah. Bagi mereka, sekolah adalah tempat untuk bermain, berkreasi, dan berdiskusi. Secara umum, sekolah di Spanyol dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Di sela-sela itu, para murid mendapat waktu istirahat sekitar 3 jam pada tengah hari sebelum memulai lagi aktivitas di sore hari. Mereka akan kembali ke sekolah pada pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Umumnya setiap sekolah menyediakan makan siang, tetapi mereka diperbolehkan membawa bekal sendiri. Sementara sebagian dari mereka memilih untuk makan siang di rumah masing-masing. Di beberapa kota, ada pula sekolah yang menerapkan jam pulang hanya sampai pukul 2 siang, dengan catatan waktu istirahat mereka lebih pendek. Sekolah di kota besar menerapkan aktivitas sebelum dan sesudah jam belajar mengajar dimulai. Aktivitas ini biasanya berupa pelatihan keterampilan yang bisa dipilih oleh siswa. Aktivitas sekolah biasa dimulai pukul 8.30 pagi hingga pukul setengah 5 sore dengan 2 kali waktu istirahat. Mereka diperbolehkan makan siang di kantin atau pulang ke rumah sebelum kembali melanjutkan pelajaran. Dengan 5 hari aktif di sekolah, pemerintah menerapkan sistem ini karena banyak anak yang kedua orang tuanya bekerja. Dalam budaya masyarakat mereka, jarang ada sopir atau asisten rumah tangga yang bisa membantu orang tua mengantar anak sekolah hingga menemani mereka sepulang sekolah. Pemirsa, telah 7 negara yang menerapkan full day school versi on the spot.